Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Faridatun Nasihah dan rekan saya Anifa Susiana dan Tatak Arki Prasetyo. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Di sini saya akan menyampaikan tentang terjadinya lapisan masyarakat, sifat sistem lapisan masyarakat, kelas-kelas dalam masyarakat, dan akan dilanjutkan oleh Anifa Susiana yang akan menyampaikan tentang dasar lapisan masyarakat, unsur-unsur masyarakat, lapisan yang sengaja disusun. Dan kemudian juga akan dilanjutkan oleh Mas Tatak Arki Prasetyo yang akan menyampaikan tentang mobilitas sosial dan perlunya sistem lapisan masyarakat. Jadi, terjadinya lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Sebuah lapisan yang terjadi sengaja apabila lapisan itu terbentuk secara otomatis, biasanya lapisan ini dikategorikan menurut waktu dan tempat. Kemudian, lapisan yang terjadi secara sengaja, lapisan yang ada terbentuk karena adanya sistem pembagian kekuasaan, organisasi, dan cenderung bersifat memaksa. Lapisan masyarakat seperti ini umumnya dikarenakan perbedaan tingkat kekuasaan. Kemudian di sini ada sifat stratifikasi sosial. Yang pertama itu stratifikasi sosial yang bersifat tertutup. Pada stratifikasi sosial tertutup, mobilitas seseorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya itu sangat terbatas, khususnya dari lapisan sosial masyarakat kelas bawah ke lapisan sosial masyarakat kelas atas. Kemudian yang kedua ada stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Pada stratifikasi sosial terbuka ini, semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik maupun mobilitas sosial turun. Hal ini menghasilkan sistem pelapisan sosial yang bersifat dinamis. Kemudian itu yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Pada jenis ini, konsep stratifikasi menunjukkan adanya perpindahan atau mobilitas sosial yang dilakukan individu dari stratifikasi yang tertutup menuju stratifikasi sosial yang terbuka. Kemudian di sini juga ada kelas-kelas dalam masyarakat. Dalam marxisme, istilah kelas ini cenderung hanya digunakan dalam kerangka ekonomi saja, walaupun dengan adanya kelas-kelas tersebut ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, Marxisme membagi kelas dalam masyarakat menjadi dua bentuk. Yang pertama itu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi. Dan yang kedua, kelas yang tidak memiliki itu dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan dalam proses produksi. Kemudian apabila pengertian kelas itu ditinjau lebih mendalam, menurut Soejono Soekanto, maka dalam masyarakat itu akan dijumpai beberapa kriteria yang tradisional, yaitu yang pertama, besarnya atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda atau lambang yang merupakan status simbol. Yang kelima, batas-batas yang tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Yang keenam, antagonisme tertentu. Selanjutnya, dasar lapisan masyarakat. Ketentuan yang dapat digunakan untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut adalah 1. Ukuran kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut dapat dilihat melalui ukuran rumah, mobil pribadi, cara berpakaian, dan lainnya. Kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan teratas. Contohnya, presiden, menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga ketua RT. Ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Ukuran kehormatan sangat terasa pada masyarakat tradisional karena sangat menghormati orang yang banyak jasanya kepada masyarakat. Contohnya, para orang tua maupun orang yang berperilaku baik dan berbudi luhur. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering digunakan oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan.
Penguasa ilmu pengetahuan biasanya terdapat dalam gelar akademik atau profesi yang disandang oleh seseorang. Misalnya, dokter, insinyur, profesor. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pelapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan dan peranan. Kedudukan diartikan sebagai tempat maupun posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya. Prestisenya, berhak-berhak, dan berkewajiban-kewajiban. Masyarakat pada umumnya mengembangkan 3 macam kedudukan. Yang pertama, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperlihatkan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Yang kedua, kedudukan yang diperoleh dengan usaha yang disengaja. Yang ketiga, kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang berhubungan erat dengan usaha yang disengaja. Nah, selanjutnya, peranan dalam aspek dinamis dalam kedudukan sosial. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia telah menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu profesi dalam masyarakat serta dalam menjalankan suatu peranan. Peranan sendiri mencakup 3 hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selanjutnya, lapisan yang sengaja disusun. Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditunjukkan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan dengan jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Di dalam sistem organisasi yang disusun dengan sengaja, mengandung 2 sistem, yaitu sistem fungsional merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatannya berdampingan, dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat. Kemudian, yang kedua, sistem skalar merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas. Di dalam lapisan ini ditentukan secara jelas dan tugas mengenai adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan, maka dalam organisasi terdapat keteraturan, sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dalam suatu organisasi. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok sosial dari kedudukan yang satu kedudukan yang lain. Sedangkan kata sosial diartikan sebagai individu atau kelompok yang ada dalam lapisan masyarakat atau sosial. Perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke status yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan pada suatu sistem sosial yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka. Masyarakat yang berkelas sosial terbuka adalah masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, sedangkan masyarakat yang berkelas sosial tertutup adalah masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang rendah. Kemudian, perlunya sistem lapisan masyarakat.
Dengan demikian, maka mau tidak mau ada sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.